seperti yang sebelumnya dijelaskan, norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah ini, ya. Kelompok pertama 10 besar 10 ibu kota provinsi, kemudian kelompok kedua ibu kota provinsi lainnya, yang ketiga daerah lainnya. Ini saya lihatkan contohnya berdasarkan Perdirjen nomor 17, Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 2015. Daftar presentasi norma adalah seperti ini. Yang kelompok pertama ini adalah 10 ibu kota provinsi, ya. 10 ibu kota provinsi, kemudian ini ibu kota provinsi lainnya, dan kelompok ketiga ini adalah daerah lainnya, ya, daerah lainnya. Ini sekali lagi, ini kolom ini adalah 10 ibu kota provinsi, yang ini ibu kota provinsi lainnya, dan ini adalah kota lainnya. Bandung termasuk ke dalam 10 ibu kota provinsi yang masuk kelompok yang pertama ini. Sehingga kalau praktek dokter umum di Bandung itu normanya adalah 50%. Kemudian kalau dokter spesialis ini juga 50%. Praktek dokter gigi 50%. Contoh lain, ini jasa pelayanan kesehatan tradisional. Kalau di kota Bandung 29%, kalau di ibu kota provinsi yang di luar yang 10 tadi 28%, kalau di kota lainnya 27%. Oke. Kita kembali ke sini. Ketentuan penghitungan norma adalah sebagai berikut. Penghitungan penghasilan neto WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Kemudian penghasilan neto WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Kemudian penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi NPPN dengan peredaran bruto. Saya kasih contohnya. Ini A, seorang dokter berpraktek di sebuah klinik di Bandung dengan peredaran bruto 2 miliar. Norma untuk dokter di Bandung 50%. Istrinya seorang notaris di kota Cimahi memiliki peredaran bruto tahun 2019 sebesar 1 miliar. Norma untuk notaris di Cimahi misalnya 40%. Status PTKP-nya K0, menikah, belum mempunyai anak. Maka perhitungan PPh terutang atau perhitungan untuk penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma adalah pertama kita cari tahu berapa penghasilan neto dokter, 50% kali 2 miliar, 1 miliar. Penghasilan neto notaris normanya 40% kali 1 miliar itu 400 juta, sehingga penghasilan netonya adalah totalnya 1,4. PTKP-nya untuk WP sendiri 54, status menikah 4,5 ditambah ini, ya, ditambah yang ini. Tambahan untuk istri bekerja dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54 juta lagi. Total PTKP ini sehingga penghasilan kena pajak adalah ini 1287500, ya. Jadi penggabungan kalau penghasilannya lebih dari satu profesi, kalau ini contohnya ada dokter, ada notaris, maka penghasilan kena pajak itu gabungan dari dua ini dengan menggunakan norma sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian contoh lain, perhitungan NPPN. Ahmad status belum menikah adalah notaris di Bandung. Kemudian selama tahun 2018 mempunyai omset 3 miliar. Norma untuk notaris di Bandung misalnya 51%, misalnya. Maka besarnya PPh terutang adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto 3 miliar. Penghasilan netonya norma dikali dengan penghasilan bruto 1530. PTKP-nya 54, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar 476 juta. Jadi cara ngitung pajak dengan menggunakan norma ini gampang. Kita tinggal tahu berapa peredaran brutonya, kemudian berapa normanya, maka akan ketemu nanti penghasilan netonya berapa. Penghasilan neto itu norma dikali dengan penghasilan brutonya. Setelah ketemu penghasilan neto, maka kurangkan dengan PTKP, maka akan ketemu penghasilan kena pajak. Dari sini nanti akan bisa dihitung berapa PPh terutang dengan mengalihkannya dengan tarif pasal 17.